Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa habibuhu wa khaliluhu, salawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihudahu ila yaumiddin, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Masyarul muslimin wal muslimat jemaah yang semoga dirahmati oleh Allahu Rabbul Alamin. Kita terus senantiasa bersyukur kepada Allah, kemudian terus memperuntukkan ibadah hanya kepada Allahu Rabbul Alamin, ikhlas karena Allahu Tabaraka wa Ta'ala, kemudian senantiasa terus mendekatkan diri kepada Allahu Rabbul Alamin. Apalagi di bulan yang mulia ini jemaah, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis yang sahih, ma min ayyamin, maka tidaklah ada hari-hari atau suatu hari al-amalu salih ahabbu ilallah min hadhil ayyamil ashr, yaitu amalan soleh yang dia kerjakan, walaupun amalan soleh itu sedikit di mata orang lain, dipandang sebelah mata oleh orang lain, maka itu adalah amalan yang terbaik kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, amalan yang paling dicintai oleh Allahu Rabbul Alamin. Maka ada seorang sahabat mengatakan, wala jihadu fi sabilillah ya Rasulullah, apakah jihad berjalan Allah pun, berjalan di jalan Allah Tabaraka wa Ta'ala, itu pun tidak bisa menyamai kebaikannya? Maka Nabi SAW mengatakan, iya, amalan yang dikerjakan di bulan-bulan ini itu sebanding atau bahkan lebih keutamaannya daripada jihad di jalan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kecuali kata Nabi SAW, orang yang dia berangkat berjihad di jalan Allah dengan harta, kemudian dengan jiwanya, kemudian dia tidak balik lagi, yang kembali cuma namanya saja jemaah. Maka di bulan Dzulhijjah ini amalan-amalan itu akan dilipat gandakan oleh Allahu Rabbul Alamin. Bahkan walaupun yang kita kerjakan adalah amalan yang kecil, dan amalan soleh itu banyak jemaah. Dengan kita senantiasa taat kepada Allah, dengan ikhlas mencari nafkah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala untuk keluarga kita, itu amalan soleh. Bertemu dengan saudara kita tersenyum. Kemudian seorang anak senantiasa bakti kepada orang tuanya, orang tua senantiasa mengajarkan kebaikan kepada anaknya, seorang istri dia bakti kepada suaminya, kemudian suaminya senantiasa menjaga keluarganya dari api neraka. Maka kerjakan di bulan Dzulhijjah ini amalan-amalan yang bisa kita kerjakan, walaupun itu adalah amalan yang sedikit, tapi di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala itu akan menjadi amalan yang terbaik, bahkan bisa mengalahkan jihad di jalan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, terus senantiasa kita berselawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, yang mengajarkan kita kebaikan, yang mengajarkan kita supaya kita senantiasa mendekatkan diri kepada Allahu Rabbul Alamin. Dan jelas kita katakan bahwasanya di bulan Dzulhijjah ini ada amal-amalan yang bisa dikerjakan, dan di antara amalan itu adalah amalan yang terbaik seperti puasa nanti di tanggal 9 Dzulhijjah, yang dia mengampunkan atau menghapus dosa kita 1 tahun yang telah lalu dan yang akan datang. Kemudian bagi yang bisa berkorban, maka silahkan dia berkorban, jangan dia pelit dengan rezeki yang diberikan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, karena sejatinya apa yang kita keluarkan di jalan Allah itu akan kembali kepada kita, dan rezeki kita akan menjadi berkah.
Jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Rabbul Alamin, kita lanjutkan pelajaran dan kajian kita masih membahas kitab yang dituliskan oleh Al-Imam An-Nawawi Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, yaitu kitab Riyadhus Shalihin. Sekarang kita masuk ke bab yang ke-44 dari kitab ini, babun tawqirul ulama wal kibari wa ahlil fadl wa taqdimahum ala ghairihim wa raf'i majalisahum atau raf'u majalisahum wa idharu martabatihim. Maka beliau mengatakan bab tentang senantiasa memuliakan ulama, memuliakan orang-orang yang lebih tua daripada dirinya, kemudian memuliakan orang-orang yang memiliki kelebihan dalam ibadah, kemudian mendahulukan mereka daripada yang lainnya, kemudian menghadiri majlisnya, kemudian menampakkan kecintaan kepada mereka. Maka di sini Allah Jalla Jalaluhu menyebutkan dalam firman-Nya dibawakan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, beliau menyebutkan surat Az-Zumar ayat yang ke-9. Kata Allah tabaraka wa ta'ala, kul yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun. Apakah sama orang yang tidak faham ilmu dengan orang yang paham ilmu? Innama yatadzakkaru ulul albab. Maka sesungguhnya orang-orang yang berakallah yang dapat mengambil pelajaran dari hal tersebut. Kata Allah tabaraka wa ta'ala bahwasanya orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu itu tidak sama. Tidak sama. Sehingga kita harus senantiasa melindungi mereka, orang-orang yang berilmu tersebut. Apalagi mereka adalah orang berilmu kemudian dia ahli ibadah. Karena itu adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Tetapi perlu dipahami sebagaimana yang telah lalu pembahasan kita, walaupun dia adalah orang yang berilmu, walaupun dia adalah orang tua, maka tidak boleh kita menghina mereka dan tidak boleh pula kita berlebih-lebihan dalam menyanjung mereka. Bahkan Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala ketika pembahasan bagaimana ada ahlul bait yang harus kita muliakan dia, yang harus kita cintai dia, maka silahkan dimuliakan, silahkan dicintai, tapi tidak boleh berlebihan sampai menentang atau mengingkari apa yang datang dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun kita katakan bahwasanya para ulama itu adalah warasatul anbiya, dia adalah pewaris para nabi. Tetapi ketika ucapannya itu berbeda dengan apa yang dikatakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka loyalitas kita kepada Allah dan Rasulnya itu lebih utama. Dan ini yang dilakukan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Ketika ada orang yang sangat ia cintai, kemudian ia mengatakan, ya Abu Hurairah, wahai Abu Hurairah, wahai Abu Hurairah, wahai anakku, kata ibunya, maka hendaknya engkau meninggalkan majlis Muhammad, hendaknya engkau tinggalkan dia, jangan engkau temani lagi dia. Karena kalau engkau bersama dengan Muhammad, aku akan mogok makan dan aku tidak akan menganggap engkau adalah anakku. Sehingga Abu Hurairah ini pun menangis melihat hal tersebut. Ada orang yang dia cintai yang melahirkan dia, ada orang yang dia cintai yang membawa dan memberikan ia hidayah. Tetapi apa yang dikatakan oleh Abu Hurairah, dia mengatakan, ya ummah, wahai ibuku, seandainya engkau memiliki lebih daripada satu nyawa, kemudian nyawa itu keluar satu persatu dan aku lihat nyawa tersebut, maka aku tidak akan meninggalkan Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dia senantiasa akan dekat dengan Nabi SAW, senantiasa kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Begitu juga dengan kisah seorang sahabiyah yang namanya adalah Ramlah binti Abi Sufyan, yang dia ketika datang agama Islam dan dia menerima agama Islam tersebut bersama suaminya, kemudian dia berangkat pergi hijrah ke Habasyah dengan datang dengan keluarganya, meninggalkan bapaknya di Mekah, yang mana bapaknya ini sangat membenci Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu juga dengan ibunya, dia tinggalkan demi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah sampai ke Habasyah, bukan sampai di sana ujian dari Ramlah tersebut, nanti namanya adalah Ummu Habibah. Maka dia pun ditinggal oleh suaminya keluar dari agama Islam, yang dia memeluk agama Nasrani.
Dia diajak oleh suaminya, dia enggak mau. Karena dia tahu bahwasanya kecintaannya kepada Nabi SAW, kepada Allah Taala. Kemudian lahir anaknya yang dia beri atau yang diberi nama adalah Habibah. Kemudian dia adalah Ummu Habibah. Kemudian kesulitan demi kesulitan, kemudian masalah demi masalah, ujian demi ujian. Akhirnya Nabi SAW terus memperhatikan orang-orang yang pergi hijrah. Kemudian Nabi pun melamar Ummu Habibah dan dia menjadi Ummul Mukminin. Dan dia terus senantiasa menjaga nama Allah Taala, menjaga Nabi SAW. Bahkan ketika Abu Sufyan ini datang, ketika mau terjadi peperangan Fathul Makkah, maka Abu Sufyan ini pun datang kepada anaknya Ummu Habibah. Dia ingin melobi supaya Rasulullah SAW ini tidak menggempur Mekah. Apa yang terjadi ketika datangnya Abu Sufyan ke rumahnya Ummu Habibah, yang mana di sana ada tikar yang biasa tempat duduknya Nabi SAW, mau didudukin sama Abu Sufyan. Apa kata istrinya atau apa kata anaknya tersebut, Ummu Habibah tersebut? Dia mengatakan, tunggu dulu. Akhirnya tikar itu pun dilipat, kemudian disingkirkan. Apa kata Abu Sufyan? Wahai anakku, apakah engkau lebih memuliakan tikar itu daripada bapakmu? Maka Ummu Habibah pun mengatakan, sesungguhnya itu adalah tikar Nabi SAW, dan aku tidak mau orang musyrik itu menduduki tikar tersebut. Maka ini diantara loyalitas dari cerita-cerita dari para sahabat kemudian sahabiat, yang dia terus menjunjung tinggi agama Islam. Ketika ada orang-orang yang dia cintai, orang-orang terdekatnya menghina Nabi SAW atau menentang dari ucapan Nabi SAW dan Allah Taala, maka dia akan senantiasa dekat kepada Allah dan Rasulnya SAW. Maka kita katakan di sini memuliakan ulama, memuliakan orang tua, memuliakan orang yang memiliki kelebihan dalam agama, maka silahkan kita disyariatkan oleh Allah Taala, disyariatkan oleh Nabi SAW. Tetapi jangan sampai kemuliaan yang kita berikan kepada mereka itu melebihi dari apa yang harus kita lakukan kepada Nabi SAW. Maka disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, hadis pertama tentang bab ini. Beliau mengatakan, wa an Abi Mas'udin Uqbah ibn Amr al-Badri al-Ansari radhiyallahu taala anhu qala, dari Abi Mas'ud Uqbah bin Amr al-Badri al-Ansari, dia mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, ya ummul qauma aqra'uhum li kitabillah, sesungguhnya orang yang berhak menjadi imam bagi kaum atau bagi orang lain adalah orang yang paham dengan Al-Quran. Beliau mewasiati, engkau kalau mengangkat orang menjadi imam di suatu masjid misalnya, atau engkau punya masjid, kemudian engkau mau menjadikan ada imam di sana, jadikan imam itu yang bagus bacaan Al-Qur'annya. Fa in kanu fi qiraati sawa, kalau dalam bacaannya ini sama. Karena biasanya yang daftar imam itu banyak jemaah. Apalagi kalau antum lagi nge-share di media sosial, oh kita butuh imam, biasanya yang daftar itu bukan 1 orang, 2 orang, 3 orang. Maka untuk mencari mana yang lebih berhak menjadi imam itu, yang pertama harus dilihat bacaan Al-Qur'annya. Kemudian kalau bacaan Al-Qur'annya bagus, fa'a'lamahum bisunnah, orang yang faham dengan sunnah solat tersebut. Karena ternyata banyak sunnah-sunnah yang harus dilakukan dalam solat tersebut jemaah. Di antaranya ketika ada orang tertinggal dari tahiyat yang pertama, tahiyat yang pertama, kemudian dia langsung berdiri, seharusnya dia tasawuf awal dia ternyata dia berdiri, Allahu Akbar, sudah tegak dia, maka nanti yang disyariatkan bagi orang tersebut adalah sujud sahwi. Sujud sahwi dia sebelum salam, dan sujud sahwi itu 2 kali sujud. Kadang-kadang ada imam yang dia nggak paham dengan hal itu, dia cuma sujud sekali, bahkan dia nggak sujud sama sekali. Kalau ada imam maka hendaknya disyariatkan untuk dicari yang faham tentang masalah sunnah. Fa in kanu fi sunnati sawa, tapi kalau ada 2 orang itu dalam sunnah dia sama, fa aqdamuhum hijratan, orang yang paling dahulu hijrah.
Fa in kanu fi hijrati sawaan, kalau dalam hijrah dia sama-sama, fa aqdamuhum sinnan, orang yang paling tua. Wala ya'ammanna ar-rajulu rajula fi sultanihi, kemudian tidak boleh ada seorang laki-laki mengimami salat sedangkan ada imam rawatib di sana. Dan ini peringatan bagi kita yang jadi makmum. Kadang-kadang imam belum datang jemaah, mungkin ke kamar mandi, maka mohon bersabar sebentar. Jangan sampai sudah bunyi, dilihat imam nggak ada, saling dorong-dorong dia jemaah. Nah biasanya kalau saling dorong-dorong nggak ada yang maju jemaah. Nanti kalau antum di masjid umum biasanya dicari yang paling banyak jenggotnya, biasanya panjang jenggotnya, dia yang kita suruh. Kadang-kadang yang paling panjang jenggotnya paling belakang dia jemaah, nggak mau jadi imam. Maka ini larangan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ada imam rawatib di masjid tersebut, nggak boleh dorong-dorong orang. Seharusnya imam rawatib itu yang ditunggu. Kalau memang dia kamar mandi, tunggulah sejenak dia untuk keluar dari kamar mandi. Tapi kalau biasanya ada perwakilan yang sudah ditunjuk perwakilannya, kalau enggak sempat dia hadir misalnya, maka silahkan orang tersebut didahulukan dan seterusnya. Nah, wala yaqudu fi baitihi ala takrimatihi illa biizni. Kemudian tidak boleh kita ketika bertamu ke rumah saudara kita dan di sana ada tempat duduk khususnya, maka nggak boleh duduk di tempat khusus orang tersebut sampai kita minta izin. Dan ini diantara adab-adab orang bertamu ke rumah orang lain. Kalau belum disuruh duduk, jangan duduk dulu. Ini untuk menghormati mereka, walaupun memang ada hak kita di sana. Kemudian ingat, kalau ada tempat duduknya khusus, jangan nyerobot langsung duduk di sana. Oh, ini kursi pijatnya misalnya, antum langsung ngetes tanpa ada izin dari pemilik rumah. Maka silahkan kita masuk. Kalau disuruh kita duduk, maka silahkan kita duduk di tempat yang biasanya tamu duduk di sana. Nah, kemudian jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, di dalam hadis ini juga terdapat faedah yang mana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ya ummul kauma akramu akra'uhum li kitabillah. Maka hendaknya orang yang mengimami kaum, Maka disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, di sini ada faedah bahwasanya yang jadi imam itu adalah laki-laki. Karena disebutkan kaum di sana dalam ayat Al-Quran. Allah Jalla Jalaluhu menyebutkan dalam surat Al-Hujurat, yaitu ayat yang ke-11, Allahu Rabbul Alamin mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakuna khairan minhum wala nisa'un min nisa'in asa ayyakunna khairan minhunna. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah Tabaraka wa Ta'ala, maka janganlah seorang kaum mencela kaum yang lainnya, menunjukkan bahwasanya kaum ini adalah laki-laki. Maka beliau menyebutkan bahwasanya tidak boleh seorang perempuan mengimami laki-laki. Karena pernah ada viral, ada seorang perempuan ini yang dia buat pondok, dan masuk ke pondok itu lumayan biayanya jemaah. Boleh siapa saja masuk ke pondok, dengan syaratan biaya pendaftarannya itu sekitar 100 juta kalau nggak salah. Cuman di sana kalau jadi imam, pimpinan pondoknya yang jadi imam perempuan. Kemudian yang di belakang itu laki-laki semua. Kemudian di antara syaratnya itu, kalau sudah daftar di sana, keuntungannya selalu sudah daftar 100 juta di sana, boleh dia tidur bersama semua santriwati yang ada di sana, termasuk dengan pimpinan pondoknya. Maka kita katakan itu adalah pelacuran yang terselubung. Dia menghalalkan dengan ada orang daftar sekian ratus juta misalnya, kemudian dia membolehkan. Bahkan dia jadi imam itu bukan hanya pakai bahasa Arab, bahkan ada yang pakai bahasa Indonesia, dan perempuan yang jadi imam. Maka kita katakan itu tidak benar dan itu tidak boleh, dan jelas menyelisih apa yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka yang menjadi imam adalah laki-laki, kecuali kalau dia sama-sama wanita. Maka wanita itu mengimami wanita yang lainnya, dan posisi ketika imam juga berbeda dia. Kalau laki-laki itu maju, kemudian ada sop di belakangnya. Kalau perempuan itu di sop pertama tempat imamnya, dan dia posisinya di tengah, tidak ada maju dikit.
Dan riwayatnya diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau pernah jadi imam dari kalangan sahabiat yang makmumnya adalah perempuan semua, dan beliau berada di tengah-tengah. Ini yang disebutkan oleh para ulama. Kemudian jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala, hadis yang berikutnya yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, hadis masih berasal dari Abi Mas'ud Uqbah bin Amir Al-Badari Al-Ansari. Beliau mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam yamsahu manakibana, beliau pernah menepuk pundak kami, fi salati, dalam salat, wa yaqul, kemudian beliau mengatakan, istau wa la takhtalifu fatakhtalifa qulubukum, maka lurus dan rapatkan saf kalian, jangan kalian berselisih, karena kalau kalian berselisih maka akan berselisih pula hati-hati kalian. Waliyalini minkum ulul alham, kemudian orang yang berada di belakangku adalah orang yang tua, kata Nabi SAW. Ini posisi kedudukan orang tua di dalam sholat. Maka beliau mengatakan, orang yang di belakangku, yang menjadi makmum tepat di belakangku adalah orang yang tua di antara kalian. Wanuha, tetapi orang tua yang faham dengan tata cara solat, yang paham rukun-rukunnya, yang paham syarat-syaratnya dan yang lainnya. Karena konsekuensinya adalah ketika imam batal, dia yang harus menggantikan imam tersebut. Dia harus paham. Contoh misalnya Ustadz, kalau ada orang atau jadi imam kemudian dia baru baca Al-Fatihah, orang-orang udah mengatakan selesai amin, kemudian batal wudhunya, kemudian di belakang ini maju, apa yang dia harus lakukan? Apakah dia mengulang Al-Fatihah atau dia melanjutkan baca? Jemaah, kalau antum mengganti imam di belakang, imam baru selesai waladhdallin amin, kemudian ternyata batal wudhunya, kemudian dia maju, dia harus mengulangi Al-Fatihah atau melanjutkan ayat? Maka dia harus melanjutkan ayatnya. Bagaimana kalau imam ini baca ayat, dia Ustadz baru sebentar dia baca ayat, batal wudhunya, kemudian nih makmum ini maju, apakah harus dia baca sesuai dengan ayat yang dibaca oleh imam tersebut? Kalau memang sama bacaannya enak, yang dia sama hafalannya. Ini kita di belakang yang kita hafal cuman kulhu aja, ini 3 kulhu aja yang kita baca. Tiap kali sholat itu aja yang dibaca. Maka kita katakan boleh dan seterusnya. Maka orang yang berada di belakang imam itu dia usahakan adalah ulul ahlami wan nuha, orang yang dia tua lagi paham tentang masalah sholat. Sehingga kalau antum lihat di masjid-masjid umum yang memegang teguh dengan mazhab dari imam kita Imam Syafi'i rahimahullah taala, kalau ada anak kecil yang dia di belakang imam pasti disuruh geser, disuruh ke belakang kah, digeser kemana lah, karena memang yang di belakang imam itu adalah orang yang faham tentang sholat dan yang lainnya. Summalladina yalunahum, kemudian orang yang semisalnya. Summalladina yalunahum, kemudian orang yang berikutnya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang lain yang dibawakan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yalini minkum ulul ahlami wan nuha, summa alladhina yalunahum salasan, wa iyyakum wa haisyatil aswaq. Beliau mengatakan, hendaknya orang yang di belakangku adalah orang tua lagi faham tentang masalah salat, kemudian sepertinya yang berikutnya, kemudian yang berikutnya, kemudian berikutnya. Kemudian beliau mengatakan, dan hendaknya kalian hati-hati dari mengeraskan suara seperti di pasar. Maka di masjid itu nggak boleh orang teriak-teriak, di masjid itu nggak boleh orang ribut-ribut. Bahkan disebutkan oleh Imam Nawawi, kalau ada lagi berdebat nggak boleh di masjid, kata beliau. Kalau berdebat nyari masalah kebenaran silakan, dia duduk diskusi, tapi kalau sampai berantem misalnya, sampai ribut-ributan, maka nggak layak di masjid itu untuk dijadikan tempat ribut dan seterusnya. Nah,
Kemudian yang berikutnya jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala. Wa an Abi Yahya wa qila Abi Muhammad Sahl bin Abi Hasmah bi fathiha al-muhmala wa iskani sa'i al-muhmala al-Ansari qala in talaqa Abdullah bin Sahal wa Muhaisan bin Mas'ud ila Khaybar wa hiya yawma idin sulhun fatafarraqa wa ata Musayha ila Abdullah bin Sahl wa huwa yatashahhatu fi damihi wa qatilan wa dafanahu summa qadima al-Madinah fantalaqa Abdurrahman bin Sahal wa Muhaisa wa Huwaisa ibn Mas'udin ila Nabi sallallahu alaihi wasallam wa dhahaba Abdurrahman yatakallamu faqala kabbir kabbir. Di sini pernah ada cerita Nabi SAW atau disebutkan ada dua orang yang diutus untuk berangkat ke suatu tempat untuk mencari informasi. Kemudian ketika dia datang kepada Nabi SAW untuk menyampaikan informasi, ternyata sahabat yang muda ini ingin berbicara dahulu. Akhirnya apa kata Nabi SAW? Dahulukan yang tua, dahulukan yang tua. Maka di sini orang tua jelas lebih diutamakan daripada yang lebih muda. Bahkan disebutkan oleh Nabi SAW, maka keberkahan itu bersama dengan orang-orang yang lebih tua, baik lebih tua ilmunya ataupun mungkin lebih tua umurnya, karena biasanya yang lebih tua itu yang akan lebih memberikan faedah dan seterusnya. Kemudian hadis yang berikutnya dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Nabi SAW kana yajma'u baina rajulaini min qatla Uhud. Beliau Nabi SAW memerintahkan ketika peperangan Uhud, ada dua orang yang meninggal dunia, sedangkan merekanya adalah para sahabat yang mulia. Kemudian ketika tidak ada tempat yang bisa untuk menguburkan satu-satu, maka dibuatlah satu lubang untuk dua orang. Kemudian ketika mau diturunkan, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ayyuhuma aksaru akhadan lil Qur'an. Siapa di antara keduanya yang paling faham atau yang paling banyak hafalan Al-Qur'annya? Maka diisyaratkan si fulan bin fulan. Akhirnya yang banyak isyarat dari banyak hafalan Al-Qur'annya yang dimasukkan dahulu, kemudian setelahnya yang berikutnya, menunjukkan bahwasanya kita harus mendahulukan orang yang lebih tua dan memiliki ilmu yang lebih daripada kita. Kemudian yang berikutnya jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala, ini dalil-dalil tentang mendahulukan orang yang lebih tua. Di antaranya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bermimpi, kemudian beliau lagi bersiwak, tiba-tiba ada dua orang laki-laki datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang satunya tua, yang satunya muda. Kemudian aku pun mau menyerahkan siwak tersebut kepada yang lebih muda. Tiba-tiba yang tua itu pun mengatakan kabbir faqadamtuhu ila akbari. Maka aku pun memberikan yang lebih tua. Kemudian berikutnya adalah wa min ijlalillahi ta'ala ikrama dhi syaibatil muslim. Maka di antara kemuliaan yang akan diberikan oleh Allah tabaraka wa taala kepada hambanya adalah orang yang dia memuliakan orang tua ketika dia dalam kondisi Islam atau ketika dia adalah orang muslim. Wa hamilul Qur'an ghairu ghalin fihi wal jafi anhu wa ikramu di sultan muqsit. Kemudian yang berikutnya adalah orang yang banyak hafal Al-Qur'annya, kemudian orang-orang yang mulia dari pemerintahan dan seterusnya. Kemudian disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih pula dari Amr bin Syaibah, dari bapaknya, dari kakeknya, Nabi SAW mengatakan laisa minna man lam yarham sagirona. Maka bukanlah termasuk golongan kami, kata Nabi SAW, orang tua yang tidak menyayangi anak kecil. Wa ya'rif syarafa kabirona. Kemudian orang kecil atau anak muda yang tidak faham tentang kemuliaan orang tua. Maka ini adalah orang yang bukan termasuk golongan Nabi SAW. Mana dia? Orang muda yang dia tidak hormat kepada orang tua, yang dia kalau berjalan di depan orang tua ini dia kayak enggak ada adab, jemaah. Maka kita ketika belajar ilmu agama itu bukan membuat kita tambah kurang adab, maka harus beradab. Contoh misalnya, antum kalau lewat di depan orang tua, sempatkan diri antum mengatakan permisi.
Walaupun mungkin ada antum pernah pelajari dalam kitab tauhid, membungkuk kepada makhluk itu hukumnya adalah haram. Sehingga antum nggak mau membungkuk, maka apa salahnya antum julurkan tangan antum, gerakan sambil antum berjalan lurus, kemudian mengatakan permisi. Maka itu udah antum gabungkan, pertama mentauhidkan Allah, kedua adalah memiliki akhlak dan adab yang mulia. Sama juga ketika antum selesai sholat mau keluar buru-buru misalnya, mau kamar mandi, maka sempatkan diri antum mengatakan permisi dan yang lainnya. Jangan sampai pundak-pundak orang-orang tua antum langkahi dan yang lainnya. Karena ingat, yang banyak memasukkan kita ke dalam surga Allah adalah adab dan bertakwa kepada Allahu Rabbul Alamin. Kemudian orang tua juga hendaknya senantiasa menasihati anak-anak muda, berbagi kebahagiaan, berbagi ketakwaan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, kemudian senantiasa mengarahkan mereka untuk senantiasa dekat dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Apalagi dia adalah anak kita, apalagi dia adalah orang yang di bawah dengan tanggungan kita. Maka ini adalah tugas orang tua untuk senantiasa menjaga anaknya, melindungi anaknya, kemudian terus menasihati dia dengan nasihat yang baik. Walaupun dia adalah anak kita, jangan nasihatin mereka di tempat yang ramai, apalagi kita mencaci maki mereka atau menghina mereka. Maka silakan kita pegang tangannya, kemudian kita nasihati mereka. Maka ini di antara hadis-hadis yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi tentang masalah hendaknya seorang yang muda senantiasa memuliakan orang yang tua daripada dirinya, kemudian memuliakan orang-orang yang memiliki ilmu lebih daripada dirinya, dan orang-orang yang senantiasa menyibukkan dirinya dalam ketaatan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sampai beliau mengatakan, orang muda yang dia tidak menghormati orang tua itu bukanlah termasuk golongan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan orang-orang yang tua yang tidak menyayangi anak muda, maka dia bukan termasuk golongan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka patut kita terus untuk senantiasa belajar bagaimana cara menghormati orang tua, apalagi dia adalah orang tua kita, orang tua kandung kita, maka jelas dia lebih utama untuk senantiasa dihormati, kemudian dibanggakan, kemudian dimuliakan. Allah Ta'ala alam shawab. Mungkin ini yang dapat Anda sampaikan. Sisanya ada yang kurang jelas mungkin bisa ditanyakan. Nah, fadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang seperti kita ketahui Pak Ustadz, lahan kuburan itu kan makin menyempit. Ya. Susah cari tempat kuburan. Bolehkah Pak Ustadz kita tindih mayat yang sudah lama sama yang baru? Apakah ada jangka waktunya Pak Ustadz? Nah, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagus pertanyaan jemaah. Lahan kuburan itu sekarang menyempit, apalagi kalau daerah kota ya. Kalau daerah kampung itu masih banyak jemaah. Gunung-gunung itu masih banyak. Lahan-lahan di sana juga masih banyak. Bagaimana dengan menumpuk jenazah di dalam satu kuburan? Ustaz, apakah boleh? Kita katakan boleh. Kita katakan boleh. Bahkan dalam hadis tadi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ada dua kemungkinan disebutkan oleh para ulama. Pertama, Nabi membuat agak lebar, kemudian jenazah yang bagus hafalan Al-Qur'annya itu dia di sebelah kiblat, di dekat dengan kiblat. Bahkan disebutkan dia yang dimasukkan ke lahat. Kemudian jenazah yang berikutnya di sampingnya. Bagaimana kalau memang nggak ada sama sekali, dia cuma muat untuk satu jenazah saja, apakah boleh ditumbuk? Boleh. Itu boleh ditumbuk kalau dalam kondisi darurat. Boleh jemaah. Contoh kayak seperti mungkin terjadi tsunami, kemudian nggak ada tempat kecuali harus ditumpuk beberapa, maka silakan satunya ditumpuk dulu, kemudian ditimbun, kemudian ditaruh di atas, kemudian ditimbun lagi. Itu boleh. Itu boleh kalau dalam kondisi darurat. Tapi kalau lahannya luas, maka jelas satu-satu lebih utama. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kasru idhamil mayyit ke kasrihil hayy. Mematahkan tulang mayit itu sama seperti mematahkan tulangnya ketika dia hidup. Maksudnya apa adalah memuliakan orang yang sudah meninggal dunia itu sama seperti memuliakan dia ketika dia hidup. Maka layaknya satu kuburan itu adalah untuk satu orang. Ini dia. Tapi disebutkan dalam hadis yang lain juga, disebutkan oleh para ulama kita, boleh dikuburkan di sana keluarganya. Kalau memang sudah hancur tulang belulangnya, maka silakan. Ditumbuk itu boleh. Ditumbuk itu boleh.
Cuman ya kalau memang bisa untuk keluarganya silakan. Kalau memang nggak bisa kemudian harus ada orang lain juga di sana, nggak jadi masalah. Itu tidak jadi masalah. Dan Anda lihat di kuburan-kuburan kita dulu, yang dulu untuk orang-orang tua kita, kalau sudah sempit biasanya penggali kubur itu menandai, oh kuburan ini sudah 5 tahun, kuburan ini sudah 6 tahun, kemudian digali lagi, kemudian nanti keluarga-keluarga yang meninggal dunia dari keluarga mayit ditaruh di sana. Nah, itu dibolehkan. Cuman nggak boleh menguasai sendiri ya. Ada orang, oh seharus ini keluarga saya di sini. Dikuasai, akhirnya dikasihkan tembok, dikasihkan apa, nggak boleh. Padahal itu adalah kuburan umum. Kecuali kalau memang antum beli tanah khusus untuk keluarga, maka silakan. Itu nggak jadi masalah, taruh keluarga, segala taruh keluarga di sana. Menumpuk kuburan itu boleh jemaah. Boleh. Wallahu ta'ala alam bissawab. Ada yang lain, Fadl? Nah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kadang kalau di mall itu ada musola itu kadang-kadang ada imam sama jemaah di sini, terus ada imam lagi di sana. Kadang-kadang ada 2 imam gitu kan. Kalau misalnya saya masuk itu sebagai masbuk itu, apakah ada aturannya saya ikut yang sini kah atau yang sana gitu? Kadang-kadang ada 2, kadang-kadang. Nah, di sini ada pertanyaan sini, Mak. Ada masjid mungkin di mall, kita musola. Yang biasanya pas awal-awal sholat sudah selesai, karena memang ada imam rawatibnya, selesai sudah. Sekarang ini orang-orang yang berikutnya ini buat jemaah. Oh, di pojok sana satu, di pojok sini satu. Dia nggak buat satu jemaah, karena memang bebas saja itu. Bebas saja, karena kan udah selesai yang jemaah yang pertama. Mana yang anda harus pilih, Ustaz? Maka yang antum pilih itu adalah yang menenangkan hatinya antum. Ternyata musuh antum jadi imam di sana, nggak usah di belakang antum. Nah, daripada antum pusing-pusing. Oh, ini orang yang dia melakukan amalan yang tidak sesuai dengan ajaran Nabi SAW. Nggak tenang antum. Maka cari yang lainnya. Cari yang lainnya. Untuk antum kerjakan sholat. Karena ibadah itu juga mengajarkan kepada kita ketenangan. Bahkan kalau ada 2 masjid dekat nih misalnya, di sini satu sama ada berapa puluh meter ke sebelah, ternyata antum lebih tenang yang di sebelah sana. Silakan. Selama dia menegakkan sesuai dengan yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di sini bacaannya panjang, kemudian di sana bacaannya pendek, boleh kita ke tempat yang bacaannya pendek, tidak jadi masalah. Karena dituntut juga ibadah itu harus menenangkan, kemudian memberikan kenyamanan, itu boleh. Nah, maka silahkan yang mana saja antum pilih, boleh, nggak jadi masalah. Nah, Allah Taala alam bissawab. Ada yang lain? Gak ada jemaah. Nah, mungkin ini yang dapat Anda sampaikan. Semoga bermanfaat bagi Anda pribadi, kemudian bagi para jemaah. Maka ingat terus senantiasa kita yang muda-muda ini menghormati orang-orang tua kita yang dia memiliki keutamaan yang sangat besar di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian menjaga kehormatan mereka, terutama bagi anak, jangan pernah melakukan kedurhakaan kepada orang-orang tua kita. Karena ingat ridho Allah Tabaraka wa Ta'ala berada pada ridho mereka, dan kemurkaan Allah berada dalam kemurkaan mereka. Kemudian orang tua-tua kita, maka yang kita harapkan adalah senantiasa menyayangi kita, kemudian memberikan nasihat kepada kita ketika kita salah dalam berucap, dalam berbuat dan yang lainnya, karena kita butuh untuk ditegur dan diingatkan. Dan semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala memudahkan semua urusan dunia dan akhirat kita, kemudian memasukkan kita ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Kita cukupkan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.